Anak pertama seolah melengkapi masa-masa bahagia itu. Namun tiba-tiba saja saat anak pertamaku berusia 2 tahun, ia jatuh sakit. Aku menikah ketika usiaku belum genap 17 tahun. Seperti kebanyakan pernikahan di kampungku, kami menikah karena dijodohkan. Meski belum saling mengenal, hidup kami cukup bahagia. Walau kami memang hidup serba kekurangan. Ya, pekerjaan suamiku hanyalah buruh tani. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun harus dicukup-cukupi. Kalau tidak, ya kami harus tidur dalam keadaan lapar yang menyelimuti malam kami. Meski begitu, sekali lagi kami tetap bahagia. Hingga aku hamil anak pertamaku. Anak pertama seolah melengkapi masa-masa bahagia itu. Namun tiba-tiba saja saat anak pertamaku berusia 2 tahun, ia jatuh sakit. Ya Allah, Aku tak tahu apa yang menjadi sebab sakitnya. Karena kebodohanku, ia tak kubawa ke rumah sakit. Ia hanya kurawat di rumah. Namun 3 hari kemudian anakku meninggal dunia. jangan ditinggalin. Langke niku putrane niku jeneng sakit padarane ketilan. Setelah beberapa bulan meninggalnya putra sulungku, Tuhan memberiku kesempatan kedua. Aku hamil. Kenapa, Bu? Kehilangan anak pertama membuatku dan suami menjaga kandunganku itu dengan hati-hati. Istirahat, biar ini kita tinggal aja. Ibu istirahat ya. Sama ibu ya. Saat bayi kami lahir, bahagia tak terperi rasanya. Tapi lagi-lagi kebahagiaan kami harus tercabut. Hari itu hujan begitu lebatnya. Aku sendirian bersama putraku yang baru lahir. Sementara suamiku sedang pergi ke sawah. Saat petir menggelegar, tiba-tiba ku dengar tangisan anakku memecah derasnya suara hujan. Segera ku hampiri bocah yang baru berusia 3 bulan itu. Dan ternyata ia mengalami panas tinggi. Ia juga mengalami kejang-kejang. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Panik bukan kepalang rasanya waktu itu. Akhirnya aku nekat untuk menyusul suamiku di ladang. Saat sampai di rumah masih terdengar tangisan lirih dari anakku. Dengan sisa uang yang kami punya, kami segera membawa anak kami ke dukun terdekat. Di tempat dukun, anakku hanya diberi bacaan atau mantra yang aku sendiri tak mengerti. Aku hanya diberi air untuk diminum anakku. Dukun jopo tadi nopo ngoten nggih nawe biasa. Terus dinapake kali dukun ini boleh ngobati. Nami di japane didoni nika. Karena tak percaya dengan perkataan dukun itu, akhirnya kami nekat pergi ke rumah sakit. Namun sayang, lebatnya hujan menghambat perjalanan kami. Apalagi kami hanya berjalan kaki.
Uang kami hanya cukup untuk biaya pengobatan bayi kami. Tidak cukup untuk ongkosnya. Tapi harapan tunda harapan. Cita-cita kami untuk memiliki buah hati sebagai penerus dan perawat kami saat senja nanti akhirnya pupus. Putra keduaku akhirnya juga menyusul kakaknya ke pangkuan sang ayah.